Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Ngreina Diko, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subfilum Crustacea. Crustacea adalah kelompok besar organisme terutama dari wilayah perairan yang terdiri dari sekitar 35.000 spesies kepiting, udang, lobster, kutu air, pilbuks, dan kelompok-kelompok terkait. Crustacea memiliki 2 pasang antena, 3 jenis pelengkap untuk mengunyah, dan berbagai jumlah pasang kaki. Klasifikasi Crustacea. Yang pertama, Entomostraka atau udang tingkat rendah. Secara umum, pada anggota kelompok Entomostraka ini ialah merupakan suatu penyusun zooplankton yang biasanya kerap melayang di kedalaman air yang juga merupakan makanan ikan. Entomostraka dibagi menjadi beberapa ordo, yaitu Branciopoda, Ostracoda, Sopepoda, Cirripedia. Yang kedua, Malacostraka atau udang tingkat tinggi. Malacostraka ialah merupakan sejenis hewan yang sebagian besarnya dari habitatnya hidup di air tawar dan laut, serta jenis ini mempunyai bentuk badan yang tersusun atas cephalothoraks dan juga perut atau abdomen, di mana pada Malacostraka ini dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yang diantaranya ialah Isopoda, Stomatopoda, Decapoda. Ciri-ciri Crustacea. Yang pertama, secara umum mereka melakukan perkembangbiakan dengan melalui fase larva. Yang kedua, mempunyai 2 lubang genital yang terdapat di belakang dada. Yang ketiga, hidupnya berlangsung di air tawar dan juga air laut, dan ada juga dari beberapa di antaranya yang hidup di darat. Yang keempat, pada bagian depan terdapat 2 pasang mata dengan tatapan komposit. Yang kelima, pada bagian badan bagian belakang udang membengkok hingga mulai dari kepala bertemu dengan ekor. Yang keenam, memiliki alat pencernaan mulai dari mulut, tenggorokan atau kerongkongan, kemudian perut, usus, dan juga anus. Yang ketujuh, sistem pernapasannya melalui insang. Yang kedelapan, pada semua segmen badannya terdapat sepasang kaki. Yang kesembilan, pada bagian perutnya terdapat 5 kaki renang. Yang ke-10, pada bagian dadanya terdapat sepasang antena, kemudian memiliki sepasang rahang di bagian atas dan juga bawah. Yang ke-11, pada bagian kepala beserta dada terdapat 5 pasang kaki, yang mana diantaranya sepasang memiliki cakar dan yang 4 pasang kaki biasa. Yang ke-12, pada bagian kepalanya memiliki cangkang yang berfungsi sebagai pelindung. Yang ke-13, kemudian saraf Crustacea menggunakan sebuah sistem saraf tanda tali. Yang ke-15, memiliki sebuah sistem sirkulasi yang terbuka. Selanjutnya, karakteristik Crustacea. Yang pertama, arthropoda yang hanya dengan 2 pasang antena. Yang kedua, rahangnya kemungkinan berasal dari sepasang tungkai. Yang ketiga, Crustacea memiliki mata majemuk. Yang keempat, memiliki rambut taktil halus yang diproyeksikan dari kutikula seluruh tubuh. Yang kelima, memiliki jenis kelamin secara terpisah. Yang keenam, memiliki telson atau ekor tulang belakang. Sistem reproduksi. Hampir semua Crustacea kecuali teritip dapat dibedakan antara individu jantan dan betinanya atau gonokoris dan bereproduksi secara seksual. Lobster air tawar misalnya, mereka menggunakan anggota badan tambahan yang berada di abdomen untuk mengirimkan sperma ke lubang reproduksi betina saat kopulasi. Sebagian besar anggota subfilum Crustacea yang hidup di air melewati 1 atau 2 tahap larva yang berenang bebas. Telur Crustacea berkembang menjadi larva Nauplius.
Nauplius ini menetas dengan 3 pasang anggota badan tambahan dan melewati beberapa tahap metamorfosis sebelum menjadi dewasa. Larva Nauplius ini adalah karakteristik dari anggota subfilum Crustacea yang menyediakan bukti bahwa semua anggota dari kelompok ini adalah keturunan dari nenek moyang yang memiliki Nauplius dalam daur hidupnya. Teritip misalnya yang dulunya disangka sebagai moluska ternyata memiliki larva Nauplius sehingga diklasifikasikan ke dalam subfilum Crustacea. Selanjutnya, sistem ekskresi Crustacea. Organ ekskresi utama dari Crustacea adalah pasang kelenjar antena dan rahang atas. Kelenjar ini juga disebut kelenjar hijau. Lebih dari 90% limbah nitrogen dibuang dalam bentuk amonia. Selanjutnya, sistem respirasi dan sirkulasi Crustacea. Crustacea yang berukuran besar bernafas dengan insang. Oksigen yang diekstrak dari insang itu kemudian didistribusikan melalui sistem sirkulasi. Di bagian yang lebih kecil dari subfile kanker, mereka bernafas di atas permukaan tubuh. Pertukaran gas melintas permukaan tubuh terjadi pada area tipis kutikula. Sistem sirkulasi Crustacea adalah sistem sirkulasi sirkuit terbuka yang terdiri dari jantung di belakang satu atau lebih arteri atau hanya pada malakostraka dan beberapa saluran untuk mengembalikan hemolif. Selanjutnya, susunan tubuh Crustacea. Crustacea memiliki anggota badan tambahan khususnya yang beraneka ragam. Bahkan lobster dan lobster air tawar memiliki 19 pasang. Umumnya 2 pasang yang pertama adalah antena sebagai fungsi sensorik. Kelompok hewan ini adalah satu-satunya arthropoda yang memiliki 2 pasang antena. Kemudian terdapat 3 pasang anggota badan yang digunakan untuk mengunyah dan memanipulasi makanan. 1 pasang pertama adalah mandibula dan 2 pasang berikutnya adalah maksila. Organ tambahan lain umumnya adalah pasangan kaki-kaki untuk bergerak. Dengan perkecualian pasangan antena pertama yang bercabang 1 atau uniramus, pasangan organ-organ tambahan anggota subfilum Crustacea yang lain adalah bercabang 2 atau biramus. Baiklah, itu presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum